Selanjutnya dulu. Saya dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Segala puji hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena Allah lah kita masih bisa berkumpul di masjid ini, menunaikan kewajiban kita salat maghrib berjamaah. Kemudian insyaallah taala kita lanjutkan dengan kajian tentang kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Kemudian salat dan salam marilah kita senantiasa bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan hadis yang sebelumnya, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, yang mana Rasulullah SAW dalam hadis itu melarang untuk menjadikan kuburan-kuburan, untuk menjadikan rumah-rumah sebagai kuburan. Sebagai sabda Rasulullah, la taj'alu buyutakum qubura, kata beliau. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Wala taj'alu qabri 'aidan, dan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id, sesuatu yang selalu dikunjungi, sesuatu yang dirayakan. Wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, dan bersalawatlah kalian kepadaku, kata Rasulullah, karena sesungguhnya salawat kalian itu sampai kepadaku haitsu kuntum, dimanapun kalian berada. Hadis ini rawahu Abu Daud bi isnadin hasan, telah meriwayatkan hadis ini al-Imam Abu Daud dengan sanad-sanad yang hasan, dan perawi-perawinya warwatuhu thiqat, dan perawi-perawinya adalah perawi yang kredibel, yang thiqah. Masyarul muslimin yang Allah muliakan. Kemudian kita lanjutkan perkataan daripada Syekh Shalih Al-Fauzan selaku syarih atau pensyarah kitab ini. Jadi pembahasan kita pada malam hari ini dan yang setelahnya adalah tentang apa korelasi hadis ini, Pak. Apa korelasi atau hubungan hadis ini? Apa hubungan hadis ini terhadap bab yang kita bahas? Jadi bab apa yang kita bahas ini, Pak? Bab tentang apa, Pak? Babu maja fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang hadis-hadis yang datang yang menunjukkan bagaimana penjagaan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, janabat tauhid wa saddihi kulla tariqin yuwassilu ila syirk, ya. Hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana di dalam penjagaan beliau, ya, sisi tauhid, dan bagaimana beliau memutus seluruh jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi hadis-hadis yang dibahas oleh beliau atau dalil-dalil, ya, yang dibahas dalam bab ini adalah tentang bagaimana Rasulullah SAW
menjaga tauhid dan bagaimana beliau menutup ya seluruh celah, seluruh jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Itu bab yang kita bahas ini, Pak. Jadi apa korelasi hadis ini terhadap bab ini yang akan dijelaskan oleh pensyarah kitab yang Allah muliakan dan semoga Allah jaga beliau. Qala syarihu hafizahullah taala munasabatul hadisi lil bab, kesesuaian atau korelasi hubungan hadis ini terhadap bab yang kita bahas, yaitu bab tentang bagaimana penjagaan beliau terhadap tauhid. Beliau berkata anna fihi hasman limadati syirki wa saddan liturti al-musilati ilaihi. Beliau berkata sesungguhnya di dalam hadis ini terdapat ya hasman, terdapat upaya Rasulullah dalam memutus, hasman itu Pak, memutus ya limadati syirk, maddah kesyirikan. Maddah itu artinya materi, substansi lah gitu ya, substansi atau bentuk kesyirikan. Jadi dalam hadis ini Pak terdapat bagaimana usaha Nabi memutus segala yang berbau kesyirikan. Karena memang Bapak Ibu banyak kesyirikan terjadi di umat akhir zaman ini. Di antara sebabnya adalah apa Pak? Yang telah kita bahas sebelumnya, apa penyebab terbesar kesyirikan yang terjadi pada umat manusia? Apa Pak? Iya betul, itu diantaranya ya, bodoh terhadap agama. Betul Pak, Masya Allah. Kemudian apa lagi Pak? Iya, disebabkan bodoh sehingga manusia jatuh ke dalam ya hulu itu. Ya, hulu itu melampaui batas terhadap orang saleh. Jadi bentuk melampaui batas terhadap orang saleh itu adalah mengagungkan, mengkeramatkan serta mengkultuskan orang soleh tersebut. Dan kalau seandainya sudah wafat orang soleh itu, kuburannya dikeramatkan. Nah, ini bentuk melampaui batas terhadap orang saleh, sehingga diyakini ya kuburannya itu bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, sehingga diyakini kuburannya sesuatu yang sakti Pak, sesuatu yang mendatangkan barokah, sehingga ya tidak jarang di antara manusia bertabarruk atau ngalap berkah di kuburan orang soleh. Padahal Rasulullah sendiri mengatakan dalam hadis ini, apa kata beliau? Ya, wala taj'al qabri 'aidan. Dan janganlah kalian jadikan kuburan ikut sebagai aid. Aid itu apa? Artinya aid itu secara bahasanya dari kata ada, ya'udu, audatan, au aidan ya. Yang artinya sesuatu yang diulang-ulang, sesuatu yang dirayakan. Itu Id. Maka ada istilah kita satu Syawal itu Idul Fitri. Ya, ketika satu Syawal dirayakan terus, ini ada dalilnya. Sementara Nabi melarang ya kita untuk menjadikan apa Pak? Kuburan beliau sebagai objek untuk selalu diulang-ulang karena mengagungkannya. Karena ini dikhawatirkan akan mengarah kepada perbuatan kesyirikan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka korelasi hadis ini terhadap bab yang kita bahas ini, bahwasanya dalam hadis ini terdapat bagaimana usaha Nabi untuk memutus seluruh jalan-jalan kesyirikan. Wasad dan lituruki, kemudian beliau juga menutup ya seluruh celah, seluruh fasilitas sarana al-musilati ilaih yang mengantarkan kepada kesyirikan tersebut. Ya, haitsu afada annal qubura, ya bahwasanya bisa diambil faidah atau hadis itu memberikan faidah. Hadis yang kita bahas itu memberikan pelajaran annal qubura, sesungguhnya kuburan-kuburan itu la yusalla indaha, tidak boleh salat di sisinya. Jadi nggak boleh Pak kita salat ya di kuburan. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya, karena telah datang larangannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul mengatakan dalam hadis lain, dalam hadis Sahih Muslim, ya,
Rasulullah SAW bersabda, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha, kata Rasulullah. Janganlah kalian sholat menghadap ke kuburan dan jangan pula kalian duduk di atas kuburan-kuburan tersebut. Jadi sholat enggak boleh kita menghadap ke kuburan karena dilarang oleh Nabi, dan karena juga akan menimbulkan pengagungan kepada kuburan tersebut. Maka dalam Islam tidak boleh kita mengagungkan kecuali apa yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kita hanya disuruh untuk mengagungkan Allah, mengagungkan syiar-syiar syariat Islam, syariat Allah. Kalau kuburan tidak, Pak, karena kuburan telah banyak larangan-larangan dari hadis-hadis Nabi untuk dilakukan sesuatu hal yang melampaui batas atau berlebihan yang berkaitan dengan kuburan. Hadis yang sebelumnya, Pak, ya, Rasulullah berdoa kepada Allah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta'nya. Bagaimana doa Rasulullah itu, Pak? Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, kata beliau. Allahumma, ya Allah, la taj'al qabri, janganlah engkau jadikan kuburanku wasanan, sebuah berhala yang disembah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita umat Islam ya mengagungkan sesuatu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Yang kita agungkan itu hanyalah Allah dan sesuatu yang Allah perintahkan untuk diagungkan. Masyarul muslimin yang Allah muliakan. Jadi hadis ini juga memberikan faedah, kata beliau, tidak boleh kita sholat di sisi kuburan. Ya. Wa naha anil ijtima'i 'inda qabrihi, dan Rasulullah juga telah melarang berkumpul-kumpul. Ijtima' itu artinya berkumpul. 'Inda qabrihi, di sisi kuburannya. Wa tiyadil maji'i ilaih, kemudian membiasakan datang ke kuburannya. Sehingga kalau seandainya kita pergi umroh itu, Pak, kita niatkan ziarah Masjid Nabawi, sekaligus kita berziarah kubur. Namun bukan ziarah kubur tujuan pertama kita. Ini mesti kita camkan ya. Tujuan ziarah yang pertama kali itu adalah ziarah Masjid Nabawi ketika di Madinah. Karena yang diperintahkan oleh Rasulullah sendiri adalah untuk berziarah ke Masjid Nabawi. Karena Rasul mengatakan la tushaddu rihal, kata beliau. La tashuddu rihal, jangan kalian mengkhususkan perjalanan illa ila salasati masajidah, kecuali kepada 3 masjid. 3 masjid itu adalah Masjid Nabawi, Masjid Haram, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa, kan gitu. Itulah yang boleh untuk kita mengkhususkan, menjadikan objek tujuan kita ketika beribadah itu. Ketika kita lakukan wisata religi ya. Jadi wisata religi yang boleh itu 3 tempat itu aja, Pak. Jadi tidak kepada kuburan-kuburan yang disaktikan, yang dianggap ya memiliki kekuatan, kehebatan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Sehingga di sini beliau mengatakan ya wanaha, dan Rasulullah telah melarang dari apa? Anil ijtima', dari berkumpul inda qabrihi, di sisi kuburannya. Tidak boleh kita kumpul kayak gitu ya. Kita ziarah sekedar ziarah aja, Pak. Assalamualaikum ya Rasulullah, kan gitu. Itu doanya, doa ketika ziarah kubur. Jangan minta ya Rasulullah tolong ya, orang tua saya lagi sakit di rumah, ya Rasulullah sembuhkan. Naudzubillah, syirik, Pak. Kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja mengatakan wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, wahai sahabatku, wahai umatku, kata Rasulullah, maka mintalah langsung kepada Allah. Allah itu dekat. Dekat dengan apa? Dengan penglihatannya, dengan pertolongannya, dengan pendengarannya, dengan ilmu dan kekuasaannya. Sementara zatnya Allah sendiri telah mengkabarkan Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Karena Allah punya zat, Akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Allah punya zat.
lillahi dzatun la kadzawat, kan gitu. Allah mempunyai zat, namun zatnya tidak seperti zat-zat yang ada makhluknya, karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun dari makhluknya yang semisal dengan Allah, yang setara dengan Allah, yang sama dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sekufu, yang sama, yang setara, yang selevel dengan Allah dari makhluknya. Namun Allah yang memiliki zat, maka ulama akidah itu menetapkan sifat Allah itu ada 3, Pak ya. Ada, ini berdasarkan penelitian mereka, ini namanya istiqra. Jadi sifat Allah itu ada namanya sifatun dzatiyah, sifat Allah yang terkait dengan zat, ya kan? Dia dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi Ahlussunnah menetapkan apa yang Allah tetapkan sudah, dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah, dan menafikan apa yang dinafikan oleh Allah, dan menafikan apa yang dinafikan atau yang ditolak oleh Rasulullah. Karena Allah itu gaib, ya Pak ya, karena zat Allah itu tidak terlihat oleh mata. Pernah Bani Israel, sebagaimana yang diterangkan dalam surah Al-Baqarah, suatu ketika pernah meminta kepada Nabi Musa, ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhathumus sa'iqatu, kan gitu. Jadi Bani Israel pernah berkata, kami tidak akan beriman kepada engkau wahai Musa sampai kami melihat Allah secara kasat mata. Seketika Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka, ya, disambar oleh petir gosong, ya, Bani Israel itu. Karena memang Allah tidak bisa dilihat di zatnya, Allah nggak bisa dilihat di dunia. Namun Allah punya zat, Pak. Iya. Karena memang ada keyakinan orang yang seperti keyakinan orang filsafat yang mengatakan Allah itu ya tidak memiliki zat, katanya. Jadi Allah itu ya seperti, mereka samakan juga dengan makhluk, seperti roh, katanya. Seperti keyakinan sebagian daripada orang-orang Nasrani, ya. Jadi ada istilah mereka tuh Roh Kudus, kan gitu. Ya, kalau dalam keyakinan Islam, Ruhul Quds itu atau Ar-Ruhul Amin itu malaikat Jibril, itu bukan Allah. Karena Allah itu, Pak, ya, tidak sama dengan makhluknya. Karena roh itu makhluk. Nah, ini ada sebagian keyakinan Sufi, ya, yang mengatakan roh itu nggak makhluk, katanya. Iya, roh itu bagian daripada Allah. Sehingga Allah meniupkan roh kepada Maryam, itu ya adalah bagian dari zat Allah, kata na'udzubillahi min dzalik. Sehingga hampir menyamai dengan akidah kesyirikannya orang Nasrani, kan gitu. Sehingga orang Nasrani ya meyakini Nabi Isa atau bahasa Yunaninya Yesus itu mereka yakini sebagai anak, ya, daripada Allah. Na'udzubillah, ya, min dzalik. Kufur, ya, ucapan yang seperti itu, na'udzubillahi min dzalik. Maka untuk itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka kita mempelajari akidah ini sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesuai dengan manhaj Ahlul Hadis, gitu. Jadi kita memahami akidah ini bagaimana Imam Al-Bukhari memahaminya, bagaimana Imam Muslim, dan yang sebelum mereka bagaimana Imam 4 mazhab itu memahami akidah tentang Allah. Bukan yang dipahami oleh ahlul filsafat dan ahlul kalam, ya. Karena Imam Syafi'i tidak pernah mengenal filsafat dan ilmu kalam. Bahkan beliau memberikan hukuman, Pak, bagi orang yang mempelajari akidah berdasarkan ilmu kalam, maka hukumanku bagi dia, kata beliau, bagi mereka itu, maka mereka itu harus dijarah, ya, di sepanjang kampung dan dipukuli dengan pelepah kurma, gitu. Itulah ganjaran bagi orang yang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah serta pemahaman sahabat dan berpaling kepada teori-teori filsafat dan ilmu kalam. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada pembahasan ini.
Jadi kita dilarang oleh Nabi untuk apa Pak? Berkumpul di mana? Di kubur Rasulullah, tidak boleh. Kita sekedar untuk ziarah, sudah, bukan untuk nangis-nangis, Pak ya. Minta-minta, dekati duit minta sama Nabi juga. Masya Allah ya, minta sama Allah ya. Kemudian tidak boleh kita juga dilarang oleh Rasulullah apa Pak? Wa'tiyat al-maji ilaih. Membiasakan ya, menjadikan tradisi gitu ya, menjadikan adah, kebiasaan, tradisi datang ke kuburan Nabi. Tidak boleh juga, dilarang oleh Nabi berdasarkan hadis ini. Kenapa alasannya Pak? Kenapa dilarang oleh Nabi? Alasannya apa Pak? Disebutkan oleh beliau alasannya adalah li'anna dzalika, karena sesungguhnya perbuatan itu mimma diantara perkara yang yuwassilu ila syirki, mengantarkan kepada perbuatan kesyirikan. Makanya dilarang oleh Nabi, karena Nabi menutup seluruh jalan, memutuskan seluruh perantara ataupun seluruh sebab yang bisa mengantarkan kepada perbuatan kesyirikan. Itulah mulianya Nabi, itulah kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi bagaimana kita bisa mengesahkan Allah jauh dari noda-noda kesyirikan. Sekarang kita masuk kepada pelajaran yang kita ambil dari hadis yang mulia ini. Qala asy-syarihu hafizahullah taala wa ra'ah, ma yustafadu minal hadis. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Awalan, yang pertama, hadis ini saddut turqi al-mufdiyati ila syirki minas salati 'inda al-quburi wal ghuluwi fi qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hadis ini mengandung ya, menutup seluruh jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi dalam hadis ini Pak, kita ambil pelajaran bahwasanya hadis ini menganjurkan untuk kita ya, mengarahkan kita untuk menutup seluruh jalan, untuk ya memutus seluruh jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Apa jalan-jalan itu kan? Itu harus tahu kita, apa jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan yang berhubungan dengan kuburan. Diberikan contoh langsung oleh beliau, minas salati 'indal qubur. Di antara contohnya adalah di antaranya salat di sisi kuburan, salat dekat kubur. Ngapain gitu kan? Masjid ada banyak masjidnya, kok malah milih salat dekat kubur? Pasti ada keyakinan yang terselubung Pak. Mesti dia meyakini ini mantap ini kalau kita salat di kubur ya. Nah, ini kubur orang sakti, ini tidak sembarangan ini kan gitu. Nah, nanti hajat kita akan mudah dikabulkan. Kan itu syubhatnya ya. Maka ini semua adalah sarana-sarana kesyirikan. Maka Islam datang untuk menutup, mencegah itu. Karena dalam Islam itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, sehingga banyak sekali ayat-ayat sebelum terjadi sesuatu yang haram itu, seluruh ya sarana yang mengantarkan kepada yang haram itu sudah dilarang oleh Allah. Contoh zina. Zina haram Pak ya. Nah, namun dalam Al-Quran Allah melarang jangan dekati zina. Wala taqrabuz zina, kata Allah. Artinya apa? Luar biasa Islam itu. Sebelum terjadi sudah dilarang untuk mendekatinya sebelum terjadi. Sehingga seluruh yang berpotensi mendekatkan diri orang kepada perzinaan, maka semuanya diharamkan. Mulai dari melihat, kan awalnya kan mata yang jelalatan, ya kan, mata yang suka lihat ya yang haram Pak. Dari mata nanti turunlah ke hati kan gitu. Makanya dalam Islam itu Allah menganjurkan kepada laki-laki yang beriman, hukumnya wajib Pak, tidak sunnah. Menundukkan pandangan itu hukumnya wajib, karena diperintahkan oleh Allah, qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim. Katakan wahai Muhammad, kata Allah, lil mu'minin, terhadap orang-orang laki-laki yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka ya terhadap sesuatu yang haram. Tapi kalau terhadap istri Pak, Masya Allah, dianjurkan malahannya. Lihatlah istri kita dia
Jangan bosan Pak, nengok yang non mahram, masya Allah ya, nengok istri bosan. Nah itu makanya dalam Islam itu Pak supaya nggak bosan gitu ya, dikasih 4 gitu ya. Namun ada syarat dan ketentuan berlaku ya. Ya tidak begitu saja Pak ya. Ya, syarat dan ketentuannya harus kita penuhi. Yang pertama harus adil gitu ya. Kemudian yang kedua harus mampu. Mampunya 2 Pak. Mampu dari sisi fisik dan finansial gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh sarana yang akan mengantarkan kepada kesyirikan berikutnya Bapak yang disebutkan oleh beliau, wal ghuluwi fi qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian contohnya perbuatan yang mengantarkan kepada kesyirikan itu adalah melampaui batas terhadap kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bentuk melampaui batas terhadap kuburan Nabi itu? Bi ayyaj'ala mahalla ijtima', dengan menjadikan kuburan itu tempat ngumpul-ngumpul. Ada orang yang sukanya ngumpulnya di kuburan gitu ya. Kalau Utsman bin Affan itu sendirian Pak, pergi ziarah kubur sendiri beliau. Kalau kita takut Pak ya, karena sudah terkontaminasi oleh film horor gitu ya. Kalau sahabat dewean pergi ke kuburan, kemudian setelah itu ingat kepada kematian gitu ya, ingat ya mati, ingat akhirat, itu gunanya ziarah kubur itu Pak. Ini hadirin. Namun kita sekarang Pak ya, kebanyakan kita, anak-anak kita juga sebagian ya, itu terpengaruh oleh film horor gitu ya. Karena film horor itu Pak bisa merusak akidah betul, sehingga ya meyakini adanya roh gentayangan itu tidak ada dalam Islam ya. Tidak ada yang namanya roh gentayangan, itu tidak ada. Orang yang sudah meninggal rohnya sudah pindah alam, dan sudah ada ya penutup. Coba buka surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 ya. Orang yang sudah meninggal itu kata Allah Subhanahu wa taala ya, tidak akan bisa lagi ke alam dunia karena sudah ada barzakh. Karena barzakh itu Pak secara bahasa ya artinya dinding ya. Dinding yang sangat kokoh yang memisahkan antara alam akhirat atau alam kubur dengan alam dunia. Namun yang menyesatkan manusia itu siapa? Yang ada itu adalah jin gitu. Jadi jin terkadang menyerupai Pak, menyerupai bentuk seorang yang sudah meninggal. Namun kita tidak boleh takut dengan jin gitu ya. Maka kita wajib ya tidak takut dengan jin. Tidak boleh takut Pak. Ya, tidak boleh takut dengan yang namanya jin gitu. Dan kita dianjurkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh takut sama jin, Pak ya. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takutnya kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang orang banyak takut sama jin ya. Banyak orang sekarang enggak takut sama Allah. Contohnya Bang, banyak orang enggak sholat, itu tanda enggak takut sama Allah. Ya kan? Dan ada juga di antara manusia berani kepada Allah dengan bermaksiat, itu tandanya nggak takut sama Allah, padahal yang maha kuasa itu Allah. Sementara sama jin Pak, sama setan luar biasa takutnya ya. Ya kan? Pergi ke belakang rumah aja ya kan, kalau zaman dulu kan belum ada WC Pak ya, kalau di kampung-kampung itu kalau nak berak itu ke sungai gitu ya, itu banyak yang takut ya. Nampak pohon bergerak dikit kabur ya, hantu katanya. Nggak ada hantu itu ya. Nggak ada istilah hantu dalam tinjauan syariat kan gitu. Dalam istilah agama tidak ada. Kalau hantu yang diyakini adalah roh orang yang sudah meninggal gentayangan, ini kata Imam Ibnu Hazm keyakinan kufur ini. Artinya apa? Ini bukan keyakinan Islam. Ini keyakinan non muslim gitu. Termasuk keyakinan Hindu. Itu kan termasuk bagian dari reinkarnasi gitu. Dan dalam Islam itu tidak ada yang namanya tanasukhul arwah, itu istilahnya tanasukhul arwah ya. Ulama kita di antara Imam Ibnu Hazm ya, dalam kitabnya Al-Muhalla itu beliau
mengatakan bahwasanya kalau seandainya ada orang yang meyakini arwah itu kembali lagi gitu kan, ini termasuk di antara keyakinan yang bertentangan dengan Al-Quran, dengan keyakinan Islam. Bahkan beliau menghukumi keyakinannya itu adalah kufur katanya. Ya, kufur keyakinannya, kalau pelakunya belum tentu. Karena banyak orang yang meyakini itu karena tidak tahu, Pak ya. Tidak tahu bahwasanya itu ideologi atau keyakinan yang bertentangan sangat dengan Islam. Nah, itulah konten film horor yang ada, Pak. Ya kan? Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa beliau katakan kufur, Pak? Karena bertentangan dengan Al-Quran gitu. Al-Quran mengatakan kalau seandainya seorang yang sudah meninggal itu, maka rohnya itu ya itu akan masuk ke dalam alam kubur dan akan terhalangi oleh dinding, itu namanya barzakh gitu ya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya kan, orang yang meninggal itu kata Allah Subhanahu wa taala itu di belakang mereka itu ada dinding gitu ya. Ketika mereka telah masuk ke alam kubur, maka roh itu tidak akan bisa lagi masuk ke alam dunia gitu. Dan tidak akan bisa gentayangan. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi Pak bentuk ghulu terhadap atau melampaui batas terhadap kuburan Nabi? Yang pertama, menjadikan tempat berkumpul kan itu. Kemudian yang kedua, wartiyadin tarattabu lahu ziyaratun makhsusatun, dan menjadikan kuburan Nabi itu Pak sebagai tempat untuk diziarahi secara khusus ya. Tarattabalahu, berkonsekuensi terhadap kuburan Nabi itu ziyaratun makhsusatun gitu ya, kunjungan-kunjungan yang khusus. Artinya kita mengkhususkan, tidak ada yang lain. Jadi ketika kita pergi ke Madinah itu, tujuan hati kita ke kuburan Nabi tok gitu kan, itu maksud tujuan pertama kita. Ini keliru Pak ya, karena ini termasuk yang dilarang oleh Nabi kan itu. Yang melarang bukan kita Pak ya, yang melarang adalah Nabi. Itulah makna larangan Nabi, wala taj'alu qabri 'idan, kata Rasulullah. Jangan engkau jadikan kuburanku seperti perayaan gitu ya, yang selalu diulang-ulang perayaannya. Ya kan? Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun boleh Pak, ketika kita ke Masjid Nabawi, tujuan kita qadarullah beliau dikuburkan di rumahnya, di kamar istrinya Aisyah, karena terjadi perluasan Masjid Nabawi sehingga masuklah kuburan beliau ke dalam masjid. Namun bukan niat beliau, bukan maksud beliau memasukkan kuburan ke masjid, tidak. Itu karena darurat gitu ya, karena masjid sudah mengalami perluasan. Dan setiap nabi itu sudah kewajiban bagi setiap nabi itu, yudfanu ya min haitsu yamut. Mereka dikuburkan di mana mereka diwafatkan oleh Allah. Jadi Nabi diwafatkan qadarullah di mana? Di rumahnya. Dan rumah Nabi qadarullah di mana Pak? Dekat masjid, bukan sengaja kan, enggak. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak boleh Pak ya kita meniatkan ya kan umroh itu untuk ziarah kubur. Jangan Pak. Niatkan umroh itu untuk mengunjungi Masjid Nabawi itu disarankan, dan qadarullah karena sekaligus ya bisa kita ziarah, kita manfaatkan, namun bukan tujuan utama seperti itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah mengkhususkan kuburan untuk ziarah itu dianjurkan Pak, pasti Allah bukakan ya wahyu kepada Nabi untuk mengetahui di mana kuburan nabi-nabi yang sebelumnya. Tapi tidak ada dalam Islam Pak ya. Bahkan Nabi tidak tahu di mana kuburan Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, ya kan? Ya, Nabi Musa. Tidak ada riwayat ya dari Nabi bahwasanya Nabi pernah ziarah khusus ke Nabi Adam. Dakati, Pak. Padahal gampang saja bagi Allah mewahyukan kepada Nabi, wahai Muhammad, di sana loh kuburan Nabi Adam itu kan gitu kan. Ternyata tidak ada Pak. Menunjukkan apa? Dalam Islam itu tidak ada
ya pengkhususan untuk ziarah kubur ya. Ziarah kubur dianjurkan betul, namun tidak pernah mengkultus yang diziarah itu. Menganggap sakti sekaligus sekalipun seorang nabi, Pak, tidak boleh kita anggap keramat kuburannya, walaupun itu kuburan nabi. Sama aja, Pak. Ya, yang mulia itu nabinya, bukan kuburannya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ya penyebab kebanyak terjadi kesirikan seperti itu, Pak ya, karena ghulu terhadap kuburan-kuburan para nabi. Dan itulah laknat Allah terhadap orang Yahudi, hadis yang sebelumnya, Pak ya. La'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'i masajid, karena mereka telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Jadi mereka mengagungkan kuburan para nabi mereka. Makanya Allah melaknat siapa, Pak? Orang Yahudi dan Nasrani. Sehingga dalam Islam tidak ada yang namanya pengagungan kepada yang namanya kuburan, nggak ada. Sama semuanya, selama kuburannya itu kuburan orang Islam, kecuali kuburan kafir tidak boleh, Pak. Dalam Islam ada aturannya. Jadi tidak boleh digabung antara perkuburan kaum muslimin dengan orang kafir, harus dipisah. Bahkan orang kafir dalam Islam itu, Pak, itu tidak dikuburkan gitu ya. Misalkan ya kan orang kafir meninggal gitu kan, itu cuma dibuang di apa nama itu, di lubang ya. Iya, karena mereka kafir kepada Allah Subhanahu. Jadi nggak ada yang dimandikan, dikafani, disolatkan, itu hanya bagi orang muslim. Orang kafir tidak dimandikan. Jangan pula ya, kita kan rahmatan lil alamin, Ustaz. Ahok kan meninggal. Yang selainnya, yang orang kafir lah, misalnya, adalah kita sholat ghaib. Nah, tidak boleh, Pak. Tidak boleh menyolatkan orang kafir. Memandikannya tidak boleh, ya kan? Dalam Islam gitu ya. Kecuali kalau sekarang kan orang kafir kan diselenggarakan sama orang kafir juga gitu ya. Kalau di masa Nabi kan enggak, ya kan? Karena memang Islam powerful. Kalau orang Yahudi meninggal, diserahkan juga kepada pemerintah kaum muslimin, dan Rasulullah ya membuat lubang khusus gitu ya. Bagi orang non muslim itu dimasukkan ke dalam lubang seperti itu. Dan orang-orang yang murtad juga. Jadi orang yang keluar dari Islam itu, Pak, maka kalau matinya masuklah langsung, Pak. Tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafani, tidak boleh disolatkan, langsung gitu aja masuk gitu ya. Nah, itulah ganjaran bagi orang-orang yang murtad dalam Islam dan orang kafir, seperti itu ya. Dalam fikihnya seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik ya, karena sudah masuk waktu Isya, kita azan dulu, nanti setelah azan kita lanjutkan. Ya. Jangan nak, jangan nak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nih, kita pulang duluan boleh? Boleh. Jam 8. Boleh. Ketahui dulu. Abi, kita tengok sama Umi. Abi, telepon Umi. Kita nak. Bilanglah, kita nak balik. Umi. Please, Bapak. Please, Bapak. Please, Abi. Bilang Umi. Bilang Umi. Umi. Iya. Bilang Umi. Bilang apa? Bilang kita pulang. Oh iya. Soalnya kita nak pulang nih.
Jangan video call, teleponan baik. Sholat dulu lah, sholat. Habis sholat ya? Teleponan dulu, baru sholat tapi. Ini sholat rumah. Kok iya? Sholat sini aja lah. Jangan sholat rumah. Pokoknya aja. Nak sholat rumah titik. Mbak bentar dulu, Mbak. SMS be, SMS. Udah dibalas belum? Belum. Udah ada. Apa katanya? Iyo, udah dibaca. Udah, kita pulang dulu ya. Iyo. Dadah. Allah. Allahu Akbar. La ilaha. Kemudian pelajaran yang kedua kita lanjutkan sedikit. Nah, masyru'iyatu salati wassalami alaihi fi jami'i anha'il ard. Disyariatkan bersalawat dan berkirim salam kepada Rasulullah SAW di seluruh penjuru dunia. Tidak mesti di dekat kuburan beliau kan gitu. Jadi dimanapun kita bersalawat itu akan Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad. Itulah makna daripada sabda beliau, wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, kata beliau. Dan bersalawatlah kalian atasku karena sesungguhnya salawat kalian itu sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Sehingga boleh Pak, dimanapun kita bersalawat, di penjuru dunia manapun kita berada dan bersalawat, akan Allah sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, annahu la maziyata lil qurbi min qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Annahu la maziyah, maziyah itu artinya keistimewaan. Tidak ada keistimewaan gitu ya. Dekat dengan kuburan Nabi. Tidak ada Pak. Nah, ini pelajaran yang kita ambil dari hadis ini. Yang istimewa itu kita dekat di Masjid Nabawi, ya ada. Kenapa Pak? Karena sholat di Masjid Nabawi itu ya, itu sama dengan satu sholat baik sama dengan 1000 sholat di selain Masjid Nabawi. Ya. Tapi kalau dengan kuburan Nabi tidak ada. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ini harus kita camkan gitu ya. Karena banyak orang itu Pak ya mengagungkan kuburan Nabi, bukan sunnahnya gitu ya. Yang disuruh, yang ditinggalkan oleh Nabi itu apa? Al-Quran dan Sunnah, bukan kuburan. Nggak ada Nabi mengatakan, aku tinggalkan kepada kalian wahai kaum muslimin kuburanku. Nggak ada. Namun kuburan Nabi itu dirawat betul. Bagi siapa? Bagi masyarakat atau penduduk yang tinggal di situ, ya, yaitu ahlu Makkah, yaitu orang Makkah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Bukan ya bagi seluruh orang gitu ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi tidak ada maziyah
dekat dengan kuburan Nabi itu sama aja, mau dekat mau jauh sama saja. Kemudian yang keempat, hadirin yang Allah muliakan, pelajaran yang keempat, al-man'u minas safari li ziyarati qabrihi sallallahu, larangan dari mengkhususkan safar. Lihat Pak, ini mengkhususkan. Artinya perjalanan kita, safar kita itu Pak, dari rumah itu lahan-lahannya adalah saya mau ke kuburan Nabi. Itu dilarang Pak. Yang melarang siapa? Nabi, gitu ya, sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan apa? Wala taj'alu qabri 'aidan. Kan? Jangan kalian jadikan kuburanku itu sebagai id. Id itu Pak sesuatu yang sengaja untuk dirayakan. Jadi id itu ada dua dalam Islam. Ada yang berkaitan dengan waktu, setiap tanggal sekian dirayakan. Ada yang berkaitan dengan tempat, ya kan? Jadi tempat itu selalu dikunjungi, selalu dirayakan, kan seperti itu. Seperti perayaan yang selalu diulang-ulang. Maka Nabi melarang tegas dalam hadis yang telah kita bahas itu ya. Nabi mengatakan apa Pak? Wala taj'alu qabri aidan. Itu. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian pelajaran yang terakhir, yang kelima, himayatuhu sallallahu alaihi wasallam janabat tauhidi. Dalam hadis ini terdapat bagaimana ya penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sisi tauhid, sisi ketauhidan itu. Kenapa Nabi melarang Pak orang-orang untuk apa? Untuk berlaku melampaui batas, menjadikan kuburan beliau sebagai sesuatu yang dirayakan, sesuatu yang diulang-ulang ke situ. Untuk apa? Tujuannya semata-mata murni untuk menjaga tauhid, supaya manusia tidak melenceng keyakinan tauhidnya, supaya manusia tetap mengesahkan Allah dan tidak terkotori keyakinannya terhadap perkara-perkara yang berbau kesyirikan. Karena syirik itu memang bahaya Pak ya, bahaya sekali. Karena syirik itu bisa, kalau seandainya seorang yang terkena syirik dan tidak move on gitu ya, tidak bertobat dari syirik itu, Allah musta'an, ya tidak akan diampuni oleh Allah. Dan pelakunya wajib, ini wajib Pak, orang yang mati dalam syirik itu wajib masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik ya. Oleh sebab itu ya, Rasulullah berusaha untuk melakukan segala upaya untuk supaya manusia tidak terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Maka beliau tutup seluruh penyebab, seluruh sarana, seluruh faktor-faktor yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, seperti dalam hadis yang mulia ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebelum kita tutup ya, sebagaimana yang disampaikan oleh panitia kemarin ya, kita buka beberapa menit ya pertanyaan. Mungkin kalau ada di antara Bapak Ibu, para ikhwan akhwat sekalian yang ingin bertanya seputaran yang telah kita bahas, maka untuk itu kami persilahkan. Ya Bang ya, fadhal ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Kalau yang ditanyakan hukum air ya, maka air itu dalam Islam ada beberapa hukumnya. Yang pertama ada namanya air mutlak. Ya, air mutlak. Itu air yang suci untuk diminum dan juga bisa mensucikan. Apa itu air mutlak? Air yang tidak ya tercampuri oleh najis. Jadi tidak ada najis yang masuk ke dalam air itu.
Itu namanya air yang suci, boleh diminum gitu ya, dan bisa juga mensucikan. Atau dalam istilah fikih itu air yang tahir mutahhirun, ya, suci dan mensucikan. Ada juga air yang najis. Air yang najis inilah kalau diminum haram, Pak. Contoh air yang ada bekas, mohon maaf ya, bekas kencing misalnya kan, nah, itu haram. Nah, tapi kalau yang ditanyakan airnya, Pak, airnya tidak jadi masalah itu. Namun yang jadi masalah kegiatan itu adalah ritualnya, bentuk ibadahnya gitu, ya kan? Menjadikan, membuat sebuah ibadah yang tidak ada tuntunannya, maka masuk ke dalam sabda Nabi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan ya perkara-perkara mengada-ngada ya yang tidak ada contohnya, yang tidak ada standarnya, operasionalnya di agama kami ya dari Nabi, maka tertolak. Maka ritual yang seperti itu, Pak, ini tidak ada. Karena malam nisfu Syaban itu sama dengan nisfu Rajab gitu ya, nisfu Rabiul Awal, sama aja. Tidak ada keistimewaannya karena seluruh hadis-hadisnya palsu semua, bukan kata saya, Pak ya. Kata ahli hadis, diantaranya dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan juga termasuk dalam azkarnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, menyebutkan seluruh hadis-hadis yang menyebutkan fadilatu nisfi Sya'ban semuanya palsu, dan yang paling tinggi lemah, dhaif. Itulah paling mantap hadisnya, tapi lemah. Tidak bisa juga untuk kita jadikan patokan dalam beramal. Karena hadis yang dhaif itu, Pak, diragui dia. Masih ada keraguan kita, benar nggak dari Nabi, kan seperti itu. Ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita lakukan? Ya, kita lakukan ibadah yang seperti biasanya. Tahajud boleh, tidak hanya di nisfu Syaban, Pak. Nisfu Rajab boleh, iya kan? Nisfu Ramadan bagus gitu ya. Tidak ada ya perbedaannya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ya, jadi kalau airnya, Pak, apakah airnya itu statusnya menjadi haram untuk diminum? Enggak, Pak ya. Selama airnya itu ya tidak merupakan air khamar gitu ya. Jangan pula tua pula gitu ya. Itu enggak boleh, Pak ya. Haram gitu ya. Atau air yang bercampur dengan perkara najis itu juga tidak boleh untuk dikonsumsi. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Oh ya, Mas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Jadi kalau dia niatkan ya, karena dia melewati kuburan, dia niatkan sekalian ziarah gitu ya. Namun harus diniatkan dalam hatinya mengingat kematian gitu. Kan ketika kita nampak kuburan itu kita doa gitu ya, kita mendoakan penghuni kuburan kepada Allah gitu ya. Ya, assalamu alayka, kan yang paling pendek itu assalamu alayka ahlad diyar. Semoga keselamatan Allah berikan kepada wahai penghuni kubur, kan seperti itu. Ketika kita melihat itu, Pak, langsung kita, ya Allah, mati kita, Pak ya. Suatu ketika saya juga akan masuk ke dalam lubang ini, ya Allah, ke dalam tanah ini. Apalah arti ya waktuku habis, ya Allah, untuk mengumpulkan uang yang memperbesar rumah, sementara ketika ajalku datang akan kutinggalkan itu semua, dan aku akan menempati tempat yang sangat sempit, Pak ya. Berapa kali beberapa, Pak, kuburan tuh, Pak? Iya, 2x1. Itulah rumah kita yang sebenarnya, Pak. Iya kan? Ini hadirin yang dimuliakan. Maka jangan sampai, Pak ya, karena rumah yang ditinggalkan kita merelakan ya, menghabiskan waktu kita dan menyia-nyiakan, ujung-ujungnya kita masuk ke dalam rumah yang hanya
2 kali 1 aja itu Pak. Jadi setiap kita melewati kuburan kita ingat mati, ya kan? Kita ingat dosa kita, ya kan? Bagaimana persiapan kita gitu ya? Apakah sudah matang atau belum gitu? Inilah ya fungsinya ziarah kubur itu ya, sarana untuk mengingat kematian gitu. Dan yang kedua, sarana untuk apa Pak? Mengingat akhirat. Insya Allah masih kalau seandainya Mas melewati kuburan yang seperti itu, ingat kepada kematian ya, maka insya Allah ya ini masuk ya ke dalam fadilah daripada ziarah kubur itu yang hukumnya dianjurkan atau sunnah. Wallahu taala alam bisawab. Ada yang lain Pak? Iya, mungkin kita cukupkan dahulu sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.